Polda Metro Jaya akhirnya mengusut kematian misterius Sutrimo. Kematian Sutrimo ternyata tidak bisa diterima oleh keluarganya. Tidak bisa diterima maksudnya, kalau bahasa Jawanya kan diterima. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kematian Sutrimo ini? Sutrimo memang bukan orang sembarangan. Beliau almarhum adalah mantan yang disebut sebagai kepala rumah tangga dari mantan Jampitsus Febri Adriansah yang belum lama terungkap bahwa ada kasus korupsi yang menjeratnya. Nah, ini kita akan membahasnya bersama senior-senior saya di Sindo News. Ada Pak Sunu, ada Mas Sucipto, dan juga Bang Riko. Kita akan lihat dulu ya sebelum membahas bahwa kemarin Polda Metro Jaya juga mengatakan akan segera melakukan ekshumasi terhadap makam Sutrimo di Jawa Tengah. Kita lihat dulu. Demi mengungkap kasus kematian Sutrimo, polisi akan segera melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Polisi menyebut kematian orang dekat Febri Ardiansyah itu dinilai janggal dan dalam kondisi tidak wajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo maka ekshumasi akan segera dilakukan. Sebelumnya setelah menolak melaporkan kematian Sutrimo, keluarga akhirnya mendatangi Mapolresta Banyumas. Keluarga mendesak polisi mengungkap penyebab kematian kepala rumah tangga di rumah Febri Ardiansyah itu. Laporan juga disampaikan Kongres Pemuda Indonesia KPI. KPI menilai banyak kejanggalan dari kematian Sutrimo, dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex-Jampitsus. Ia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Untuk mengungkap kematian korban, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi serta melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Ya, sejak penemuan dilaporkannya Sutrimo meninggal dunia, sempat ada kecurigaan-kecurigaan. Karena pada saat ditemukan kondisi jenazah, Sutrimo mengeluarkan busa dari mulut dan hidung dan diantar oleh yang ternyata disebut-sebut sebagai pegawai dari Kejaksaan Agung. Nah, ini kita lihat dulu, kita urai dulu fakta-faktanya. Pada saat laporan ditemukannya Sutrimo meninggal dunia, laporan awalnya dulu seperti apa? Kita review dulu biar sobat Sindo ini ya refresh lagi ya dengan informasinya soal kematian Sutrimo ini. Siapa? Pak Sunu, Mas Cip? Jadi awalnya itu tanggal 23 itu kita dapat informasi bahwa ada seorang warga meninggal dunia di depan salah satu klinik kesehatan di kawasan Kebayoran Baru. Awalnya kita nggak curiga ya, cuma setelah itu ada informasi juga bahwa dia disebut-sebut Karungga Febri Ardiansyah. Mulai kita curiga karena juga dari mulutnya disebut-sebut keluar busa. Dari awal situ disebutkan meninggal setelah dia di halaman klinik itu ya berhenti, terus dia pingsan, terus dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, terus dinyatakan meninggal. Iya. Jadi dia pingsannya di depan klinik. Iya, di halaman itu. Di halaman klinik itu ya. Di halaman klinik yang ternyata klinik itu punya Febri Ardiansyah. Disebut seperti itu kan? Ada yang menyebut seperti itu. Cuma belum kita pastikan ya Mas. Cuma waktu itu kemudian berkembang juga kenapa kok bisa berbusa seperti itu. Akhirnya kan beritanya terus kita running, terus kita dapat informasi juga bahwa dari pihak keluarga kan waktu awalnya merelakan udah kematian Sutrimo ini ya. Yeah. Namun Sabtu kemarin itu akhirnya keponakan dan dari pihak keluarga
melaporkan ke Polres Banyumas karena Sutrimo dimakamkan di tanah kelahiran di Banyumas. Bahwa untuk keluarga melaporkan karena untuk mengetahui kepastian penyebab kematiannya apa. Gitu. Dari situ juga diperoleh informasi juga bahwa Sutrimo itu beberapa saat sebelum meninggal itu sempat kontak-kontakan sama keluarga ya, dan dia juga nggak ngeluh sakit meskipun dia punya penyakit diabetes. Cuma sekitar pukul 3 dini hari itu sempat ngirim foto, dia foto sama makanan gitu ya, kayak soto Lamongan segala macam. Terus pukul 4 tuh sempat ngirim foto dari seberang rumahnya Febri yang dia jaga ya. Kemudian pihak keponakannya yang di Banyumas bukan ya di keluarga di Banyumas itu menjawabnya pagi karena ketiduran kan. Pagi menjawab nggak ada balasan. Kemudian setengah 8 dapat kabar bahwa Sutrimo sudah meninggal dunia ditelepon dari temannya gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda firasat bahwa almarhum itu akan meninggal dunia gitu secepat itu. Dan di dini hari itu masih melakukan aktivitas dan tidak mengeluhkan sakit. Sakit. Jadi keluarga juga mempertanyakan kenapa tiba-tiba meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa ya. Berbusa itu. Dan perkembangan update terakhir kan udah 24 saksi yang diperiksa sama polisi, terus kasus ini diambil alih sepenuhnya sama Polda Metro Jaya hari ini. Kemudian juga statusnya ditinggalkan dari penyelidikan ke penyidikan. Terus pasal yang disangkakan pasal pembunuhan berencana. Memang belum ada tersangka ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kecurigaan waktu awal-awal pemberitaan tentang Sutrimo ini kan ada kecurigaan ya, karena kecurigaan bahwa Sutrimo ini meninggal tidak wajar. Kita belum menyebut itu sebagai pembunuhan atau apa ya, tapi meninggal tidak wajar. Dan pada saat itu dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring langsung dibawa ke Jawa Tengah kan ya? Iya waktu itu. Infonya gitu ya. Nah, kalau yang dari cerita sampai dari ditemukan pingsan di klinik, terus dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, terus sampai pemakaman, yang janggal di mana dulu nih? Kita bedah dulu sampai situ dulu. Mas Riko. Janggal itu karena ini Bang, Sutrimo ini disebut mengeluarkan busa di depan klinik modern. Dan fotonya sempat beredar ya ketika itu ya. Fotonya sempat beredar di grup wartawan. Kasus meninggal misterius ini menyita perhatian publik karena disebut-sebut almarhum ini orang dekat Febri Adriansyah, mantan Jampinsus yang saat ini menjadi tersangka TPPU dan beberapa kasus korupsi. Dan diduga paham soal seluk-beluk itu tadi ya, kasus itu. Tapi kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya, membantah bahwa si Sutrimo ini bukan kepala rumah tangga, dia cuma penjaga rumah kosong. Rumah Febri yang kosong. Iya, yang kosong. Termasuk klinik itu ya? Termasuk klinik itu kan kosong katanya. Yang pasti klinik itu punya Febri. Dia cuma Firman menyebutkan bahwa Sutrimo bertugas menjaga rumah kosong, sempat pulang kampung katanya dia. Sempat pulang kampung ke Banyumas. Terus? Tapi di luaran sana kan udah banyak pengamat pakar kayak guru besar Universitas Bayangkara, Hermawan Sulistyo, atau kita akrab disapa Prof Kiki itu kan sangat yakin dia bahwa Sutrimo itu meninggal karena terbunuh. Ada pembunuhan di situ. Dia bilangnya gitu, ini pasti meninggalnya karena terbunuh. Ini Prof Kiki ya yang bilang, Hermawan Sulistyo. Ya. Bilang bahwa penyidik bodoh aja ini udah tahu kalau ini mati bukan karena meninggal biasa gitu. Terus ada juga bukan hanya Prof Kiki yang bilang, Prof Kiki kalau menyebut kalau Sutrimo ini saksi kunci.
Oh gitu malah di Iya, sana. di podcast di Ada juga yang menyebut gini, terlalu naif kalau kita mengatakan kematian Soetrimo yang disebut-sebut memang orang dekat dari Febri Diansyah ini meninggalnya adalah meninggal wajar, meninggal karena sakit. Terlalu naif katanya. Nah, Mas Cip, Iya. dari analisamu gimana, Mas? Ya kalau saya melihatnya mungkin wajar ya kalau meninggalnya Soetrimo ini dikait-kaitkan dengan Febri Adriansyah ya, karena ada banyak analisa gitu kan, Ya. dan disebut-sebut juga sebagai saksi kunci. Karena memang kalau kita lihat di negara ini ya beberapa kasus besar itu yang terkait dengan korupsi dan sebagainya itu seringkali saksi kunci itu meninggal gitu. Contohnya salah satunya kasus EKTP ya, Julianis Marlim dulu yang meninggal tahun 2017 di Amerika. Meninggalnya di sana ya? Meninggal di sana. Itu kan saksi kunci juga itu dalam kasus KTP. Nah, dengan kasus ini juga mungkin ada juga korelasinya nih antara meninggalnya Soetrimo dengan kasus yang sedang diusut oleh penyidik kepolisian. Makanya Polda Metro Jaya mengambil alih kasus ini agar terang benderang lah gitu penyebab kematian dari si Soetrimo ini gitu. Nah, ini menariknya yang kemarin itu pada saat kita yang di sini rame-rame mengatakan bahwa ini ada kejanggalan nih, ada kejanggalan dengan kematian Soetrimo, tapi keluarganya justru mengatakan enggak kok, kita menerima, kita ikhlas dengan kematian Soetrimo, dan bahkan saya kurang tahu posisinya apa, lupa saya kok, yang menyebut bahwa tidak akan menuntut atas kematian Soetrimo. Kalau nggak salah ada awalnya. yang awalnya keluarga Belakangan dari ini kan keluarga minta perlindungan LPSK. bukannya LPSK malah jemput bola ya? Iya. Ya, antara itu ya. Nah, enggak, tunggu dulu. Yang dulu ngomong tidak akan menuntut atas kematian Soetrimo dan yang melaporkan ini beda orang kan ya? Sebenarnya beda. Yang melaporkan itu keponakannya, Mas. Yang melaporkan keponakan. Yang kemarin ngomong kalau nggak akan nuntut itu siapa? Saya kurang. Posisinya sebagai apa di situ? Dia keluarga juga sebenarnya. Ya. Cuma Tapi bukan istri atau anaknya ya? Yang jelas bukan keluarga intinya Soetrimo kan ya? Nah, ini menarik juga. Nah, pada saat laporan kemarin itu, yang dilaporkan memang benar itu ya? Dia melaporkan ada dugaan pembunuhan. kecurigaan. Oke. Makanya dia melakukan dengan dugaan pasal pembunuhan berencana itu kan, seperti yang akhirnya Dipakai oleh polisi untuk menggunakan pasal 340. Iya. Dan menariknya juga bahwa ini Polda Metro Jaya kan hari ini mengambil alih seluruh proses hukumnya ya, dari Polres Banyumas ke sini, dan dari Polres Jakarta Selatan ke sini ke Polda Metro Jaya. Jadi atensi penuh dari Polda untuk mengungkap kasus ini. Dan beberapa kali udah lakukan olah TKP di depannya itu, dan 24 saksi sudah diperiksa. Saya kira ini tinggal menunggu waktu ya menurut saya ya, untuk mengungkap siapa tersangkanya misalnya seperti itu. Kalau saya yakin sih kalau Polda udah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu udah semakin mengerucut, Mas. Seperti itu. Dan apalagi pasal yang diterapkan pasal pembunuhan berencana sesuai yang dari korban gitu, dari keluarga korban. Kalau kemarin nggak ada laporan dari pihak keluarga, kira-kira akan dilanjutkan nggak sih kasus, Cok? kalau misalkan ada yang laporin pasti Nggak, kemarin kan sempat kita juga agak mau kehilangan sinyal nih atas kasus itu kan. Tapi setelah keluarga Soetrimo keluarga almarhum melaporkan ke Polres Banyumas, baru ada Karena polisi akan kesulitan soal ekshumasi, Mas. Karena saat pelaporan kemarin hari Sabtu malam itu, pihak keluarga sudah menyatakan kami awalnya memang keberatan kalau ekshumasi jasad korban dibawa lagi dan diautopsi, demi kepastian penyebab kematiannya kami rela, dan kami sudah mengizinkan untuk ekshumasi dan autopsi gitu. Jadi itu kata kuncinya ya. Jadi yang menariknya saya ingatku gini, Polda Metro Jaya nggak bisa bergerak banyak karena memang ada omongan yang awal pertama itu, yang keluarga tidak akan menuntut, tidak akan menuntut secara hukum atas kematian Soetrimo, ya kan, Mas? Iya. Karena kan harus dapat izin dari pihak keluarga. Nah iya, itu. Kemudian yang dorongan ekshumasi ini, yang mendorong itu bukan dari keluarga, dari mantan Kabar Reskrim
Komjen Pol Ito Sumardi. Itu yang untuk ekshumasi. Iya, Ya. dorongan ekshumasi sehingga Polda mengatakan bakal segera melakukan ekshumasi itu, pembongkaran. Ya, tapi setahu aku sih polisi nggak bisa melakukan ekshumasi kalau keluarga nggak melaporkan. Nggak benar ya. Ya, keluarga nggak mengizinkan juga ya. Tapi dengan adanya pelaporan ini menarik ya, jadi kasus ini. Nah, kalau kita lihat dari sudut yang lebih, mungkin kita ambil helikopter view lagi dari kasus ini. Kira-kira nih ya, kira-kira dengan 24 saksi yang sudah diperiksa, udah ada penjelasan belum siapa aja? Termasuk yang dokter awal Ya, ini memeriksa. Belum dijelaskan secara detail ya hasilnya, terus siapa-siapa. Termasuk juga polisi kan juga memeriksa CCTV dan membongkar handphonenya milik Sutrimo itu almarhum percakapan terakhir sama siapa gitu Mas, untuk diketahui. Jadi itu saya kira juga sangat poin penting untuk membongkar kasus ini dari situ, dari CCTV, dari percakapan handphonenya dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ya pemeriksaan saksi yang membawa dia ke rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring itu. Kalau dilihat dari atas lagi, harusnya seperti apa nih polisi dalam mengungkap kasus ini, Mas? Ya, ini kan dalam waktu dekat akan dilakukan ekshumasi ya, otopsi ulang gitu ya. Ya, Nanti kan ada otopsi. hasil tuh, ya kan, ya kalau sesuai SOP sih biasanya 4-8 minggu ya. Tapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu itu bisa dipercepat lah. Dulu kasus Penembakan. penembakan Sambo, Iya. kasus Sambo itu kalau nggak salah cuma 2 minggu deh. Nah itu mungkin untuk kasus-kasus tertentu yang menyita perhatian publik mungkin bisa dipercepat, mungkin Bisa timnya dipercepat juga ya? lebih diperbanyak biar gitu. Nah kita berharap aja dari hasil otopsi ekshumasi dan otopsi ulang ini akan menemukan awal mula kenapa Sutrimo ini meninggal dengan janggal gitu. Kita tunggu aja, mudah-mudahan segera menemukan titik terang dan dapat diketahui apakah ada keterkaitannya antara meninggalnya Sutrimo ini dengan kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung terkait dengan Febri gitu Mas. Kemudian kalau menurut saya lembaga perlindungan saksi dan korban itu nggak perlu menawarkan perlindungan kepada korban. Harusnya tanpa ada permintaan dari keluarga seharusnya sudah melakukan perlindungan, karena ini kan kasusnya kan diduga kasus besar ya.